Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka jawabannya ada di dalam kitab I'anatul Talibin. Berikut inilah makna dari isi kitab I'anatul Talibin jilid 3 halaman 363 sampai 364. Dalam kitab Fatwa Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Sayuti dalam bab walimah atau perayaan, beliau pernah ditanya tentang maulid pada bulan Rabiul Awal, apa hukumnya menurut pandangan syara'? Apakah pekerjaan itu terpuji atau tercela? Apakah pelakunya mendapat pahala atau tidak? Beliau menjawab, menurutku bahwa asal perayaan Maulid adalah manusia berkumpul di satu tempat, lalu mereka membaca ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian membaca kisah-kisah sejarah Nabi dan kisah apa yang terjadi saat-saat kelahiran Nabi yang merupakan tanda-tanda kemuliaan, lalu menghidangkan makanan sehingga orang-orang memakannya kemudian pulang tanpa menambah-nambahkan sesuatu. Maka ibadah macam itu adalah bid'ah hasanah, yaitu bid'ah yang baik. Diberikan pahala bagi yang mengerjakannya, melahirkan kesukaan dan kegembiraan atas lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Berkata Syekhul Islam As-Said Ahmad bin Zaini Dahlan, telah berlakulah kebiasaan bahwa orang-orang apabila mendengar kisah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, maka mereka berdiri bersama-sama untuk menghormati dan membesarkan Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut merupakan perbuatan yang muhtasan, baik, karena dasarnya adalah memuliakan Rasulullah SAW. Karena dalam ibadah itu terdapat suasana membesarkan Nabi, dan hal serupa itu sudah banyak dilakukan oleh para ulama-ulama ikutan umat. Al-Halabi mengisahkan bahwa Al-Imam As-Subki berkumpul dengan para ulama sezamannya di rumah Al-Imam As-Subki. Mereka melantunkan nasyid sarsari atau syair pujian atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika syair dilantunkan, Al-Imam As-Subki dan seluruh ulama yang hadir pada majelis itu berdiri serentak menghormati Nabi. Maka hasillah jamuan yang besar pada majelis tersebut. Perbuatan merayakan maulid dan menghimpunkan manusia untuk maulid adalah muhtahsan, artinya perbuatan yang baik. Al-Imam Abu Syamah Syekh An-Nawawi berkata bahwa adalah sesuatu hal yang baik di zaman kita, yaitu apa yang diperbuat tiap tahun bertepatan dengan hari Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memberi sedekah dan berbuat kebajikan dan menampakkan perhiasan, artinya menghias diri, dan kegembiraan dan menyantuni orang fakir adalah termasuk suatu kebaikan sebagai bentuk penghormatan dari dalam hati para pelaku Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai tanda syukur atas karunia Allah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kebahagiaan seluruh umat, untuk kebahagiaan seluruh makhluk. Al-Imam Hasan Al-Basri berkata, sekiranya aku mempunyai emas sebesar satu gunung, niscaya aku akan menginfakkannya untuk para pembaca dan acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi berkata, siapa yang menghadiri Maulid Nabi dan memaksimalkan usahanya untuk perayaan itu, sesungguhnya ia telah menang merdeka imannya. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi berkata, siapa yang menyiapkan makanan untuk pembacaan Maulid Nabi, kemudian mengundang orang-orang, lalu menghidupkan lampu-lampu, memakai pakaian baru, menggunakan parfum atau wewangian, dan berhias dengan niat memuliakan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar kelak bersama golongan-golongan orang yang utama, yaitu golongan para nabi, dan ia ditempatkan pada derajat yang tinggi. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengistinbatkan, menetapkan hukum pelaksana maulid berdasarkan hadis Nabi, yaitu hadis yang tertulis dalam kitab dua Sahih Bukhari dan Muslim, yang artinya bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah dan menemukan orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Jadi beliau bertanya kepada mereka dan mereka menjawab,
Ini adalah hari di mana Tuhan menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa, dan kami berpuasa pada hari ini karena bersyukur. Rasulullah berkata, kami lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Dan juga Abu Lahab diberi keringanan siksa pada hari Senin karena dia membebaskan Suwaibah Aslamiyah ketika dia diberitahu tentang lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan air keluar di antara dua jarinya untuk dia minum, seperti yang dia katakan kepada Ibnu Abbas dalam mimpi di mana dia melihat Abu Lahab. Dan semoga Allah merahmati orang yang mengatakan, dan dia adalah Hafidz Syamsuddin Al-Muhammad Ibnu Nasir ketika dia berkata dalam sebuah syair, artinya, jika orang kafir ini artinya Abu Lahab yang telah dikecam, celaka kedua tangannya di dalam neraka kekal abadi, diriwayatkan bahwa setiap hari Senin selamanya azabnya diringankan karena merasa senang dengan Muhammad. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW dan mati dalam keadaan bertauhid? Hanya sekianlah istinbat untuk hukum maulid. Terima kasih telah berkunjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.